Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini masih diberikan kenikmatan, dan di antara nikmat yang begitu luas dan begitu banyak tak terhingga adalah nikmat menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Mempelajarinya berkaitan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu bahasanya Al-Quran dan bahasanya As-Sunnah, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah, bahasanya para sahabat, para tabi'in, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Maka dari itulah menjadi wajib bahasa yang mereka terapkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-lughatul arabiyyah. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna. Jadi kita sudah tahu ya pada pertemuan yang lalu keutamaan ilmu bahasa Arab, dan kita sudah mengetahui urgensinya kenapa kita belajar bahasa Arab. Karena kita muslim, muslimah, mukmin dan mukminah, maka kita harus tahu sedikit banyaknya terkait dengan al-lughatul arabiyyah. Bukan untuk menjadi orang Arab, bukan untuk seperti orang Arab, bukan untuk mengikuti dan meniru budaya-budaya Arab, bukan. Atau untuk menjadi TKI di Arab, bukan. Kita belajar bahasa Arab bukan untuk itu. Lebih besar dari itu. Agar kita bisa tahu agama kita. Ya, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Ya, nggak ada agama selain Islam. Dan Islam mau tidak mau menggunakan bahasa Arab, ya, menggunakan bahasa Arab karena Nabi kita menggunakan bahasa Arab. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja sebelum kita masuk ke dalam buku atau kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, yaitu buku pelajaran-pelajaran bahasa Arab ya, artinya untuk orang-orang non-Arab ya, di luar orang Arab ya. Buku yang kita akan bahas ya, insyaallah taala. Nah, sebelum kita mulai, maka alangkah baiknya dan bijaknya kita mengetahui bahwasanya bahasa Arab itu harus memiliki 3 instrumen yang harus diperhatikan. Atau kita menyebutnya keluarga bahasa Arab. Ya, di dalam keluarga atau kita sebutnya usratun atau ailatun, ya al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab. Bahwasanya bahasa Arab kita analogikan seperti sebuah keluarga. Ya, keluarga identik dengan seorang ayah, seorang ibu dan seorang anak. Ya, baik itu laki maupun perempuan anaknya. Ya, maka kita analogikan di dalam bahasa Arab itu ada 3 poin, di mana 3 poin ini saling melengkapi. Kalau satu di antara poin tersebut tidak
kita pelajari, ya, maka akan menimbulkan polemik dan akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Yang pertama, ketidakpahaman dalam memahami ilmu bahasa Arab. Ya, begitu pula kalau kita punya sebuah keluarga, ya, di mana di dalam keluarga yang utuh untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dia harus memiliki antara pasangan antara suami dan istri, dan dia harus memiliki anak. Nah, suaminya atau kita sebutnya ayahnya adalah abi dalam bahasa Arab. Mungkin kita sering mendengar kata abi, ya. Abi artinya adalah ayahku, ya. Nah, ayahku atau ayahnya bahasa Arab adalah ilmun nahwi, ya. Ilmun nahwi. Ya, apa yang dimaksud dengan ilmun nahwi? Mohon dicatat ya, anak akan diktekan. Ya, ilmu nahwu atau kita sebutnya adalah ilmu nahwu, ya. Dalam bahasa Arab namanya ilmu nahwi. Ya, ilmu nahwu adalah cabang ilmu bahasa Arab yang mempelajari harokat akhir pada suatu kata. Anda ulangi ya. Ilmu nahwu adalah cabang ilmu bahasa Arab yang mempelajari harokat akhir pada suatu kata. Kebetulan kan di dalam bahasa Arab ada harokat, ya. Ya, dalam bahasa Indonesia tidak ada. Nah, apa itu harokat? Nah, langsung saja ya. Kita bahas contoh. Contoh ilmu nahwu, misalkan buku bahasa Arabnya kitabun, ya. Kitabun. Nah, kitabun. Nah, ini harokat nih namanya nih. Ki, ka, ta, bun. Nah, ini namanya harokat. Yang mungkin yang baru mengenal, ya. Yang baru mengenal ilmu bahasa Arab ada yang namanya harokah. Secara bahasa harokah itu gerakan. Gerakannya dia jadi kasrah, ki. Ta menjadi fathah. Bun menjadi domatain, ya. Ada fathatain, ada kasratain. Kalau kita baca Al-Qur'an, ya, tentu tidak asing, ya. Ada kalimat atau ada harokat seperti itu. Nah, pertanyaannya di sini ilmu nahwu tadi apa? Umahat, mungkin ada yang bisa menjelaskan tadi? Diulangi definisinya. Cabang ilmu bahasa Arab yang Ya. mempelajari harokat akhir pada suatu kata. Iya, harokat akhir pada suatu kata. Yang mana harokat akhirnya? Antara tiga ini. Kitabun. Yang mana harokat akhirnya? Kitabun. Bunnya ya di sini, ya. Bunnya di sini Iya, domatain. Nah, dia menjadi domatain, ya. Kadangkala dia juga bisa menjadi kitabin. Bisa juga menjadi kitaban. Bisa kitabun, kitabin, kitaban. Nah, kapan dia bisa menjadi kitabun, kapan dia bisa menjadi kitaban, kapan dia bisa menjadi kitabin, dia harus mengikuti susunan apa, rumusnya apa. Nah, itu disebut dengan pelajaran nahwu. Bapaknya bahasa Arab. Iya, mohon kita interaktif ya, Ummahat. Bisa dinyalakan mic-nya, kita berdiskusi. Nggak apa-apa, suaranya berbentrokan. Ya, ini bukti bahwa Ummahat bersemangat ya dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Ya, jadi ayahnya bahasa Arab kita katakan ilmu nahwu. Ya. Contoh dalam ayat Al-Qur'an, ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Ada kata dzalikal kitabu. Nah, kenapa kitabu? Kenapa enggak kitabun? Kan begitu ya. Kenapa enggak kitaba atau kitaban, kitabi atau kitabin? Nah, itulah yang disebut ilmu nahwu. Begitu, Ummahat, ya. Ilmu nahwu itu sangat penting. Sangat amat penting, ya. Apa buktinya? Ya, Ummahat bisa lihat di dalam
surat At-Taubah, ya. Surat At-Taubah, ya. Ayat, sebentar, kita lihat. Kedua kalau tidak salah. Ayat 3. Surat At-Taubah ayat 3. Ya. Surat At-Taubah surat keberapa? Ada yang sudah buka? Ayat 3. Ya. Kemudian jika kamu Ya. Sudah dibuka ya? Baik. Perhatikan Ummahat, di sini kita lihat ayatnya dulu ya. Ya, di sini dikatakan ayatnya wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Ya, garis bawahi pada kata annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Ya. Kan tadi sudah kita bahas ya, ilmu nahwu itu yang bisa berubah-berubah harokat akhirnya tuh. Ya. Wah, berubah-berubah harokat akhirnya. Nah, ayat ini adalah ayat yang dimana pada zaman Umar bin Khattab ya pertama kali diharokati Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebelum zaman Umar bin Khattab ya. Berarti kalau sebelum zaman Umar bin Khattab, zaman siapa? Khalifah siapa? Abu Bakar ya. Iya, Abu Bakar. Jadi zaman Khalifah Abu Bakar kan Al-Quran lagi dikumpulin tuh. Al-Quran lagi dikumpulkan ya oleh para penghafal Quran ya, oleh para penghafal Al-Quran ya. Lalu di zaman Abu Bakar belum ada harokat itu. Jadi ditulis di lembaran-lembaran, belum dibakukan atau dibukukan, dikumpulkan ya, itu belum ada harokatnya. Di zaman Umar juga sama, belum ada harokatnya. Ya, ketika mereka pada setoran ya buku ya apa namanya mushaf atau lembaran-lembaran itu masih disetorkan, dikumpulkan jadi satu ya. Maka di zaman Umar bin Khattab ada salah satu sahabat ya duduk di bawah pohon di terik matahari ya sambil baca Al-Qur'an. Ya, sambil murojaah hafalannya. Nah, sahabat tersebut membacanya salah. Harokatnya aja salah. Ya Allah berfirman, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Aslinya wa rasuluhu, begitu ya. Ya. Dibacanya, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Ya. Wa rasulihi. Tulisannya sama, harokatnya beda. Yang tadinya domah menjadi kasrah. Wa rasulihi. Gitu ya. Ternyata pada saat itu Umar marah. Kenapa? Karena Umar tahu artinya berubah. Ya, aslinya kan artinya begini. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Begitu ya. Umat bisa lihat terjemahannya. Ya, sesungguhnya Allah berlepas diri, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Ya kan? Akan tetapi ketika bacaannya warosulihi bukan warosuluhu, artinya menjadi sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan juga Rasulnya. Ya. Wah, berbahaya nih. Allah berlepas diri dari Rasulnya dan orang-orang musyrikin. Jadi Allah menyamakan antara orang musyrikin dengan Rasul Muhammad. Karena Muhammad seperti orang musyrikin. Wah, ini berbahaya. Cuman berbeda harokat akhir. Coba bayangkan. Sebegitu kompleksnya, sebegitu rincinya, sebegitu rumitnya yang namanya Al-Quranul Karim. Makanya dijaga, nggak bisa dirubah. Harokat berubah dikit aja artinya bisa salah. Ya.
Maka pada saat itulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah yang kedua, memanggil dan mengutus Abu Aswad Ad-Duaili, salah satu sahabat yang jago nulis ya, untuk mengharokati semua ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, 114 ayat. 114 surat. Surat. Tujuannya agar kaum muslimin bukan hanya dari Timur Tengah, dari luar Arab juga bisa baca dengan benar. Ini aja yang orang Arab asli saja masih salah. Kadang-kadang gitu ya, namanya manusia tempat khilaf. Ya. Nah, itulah pentingnya namanya ilmu apa? Nahu. Ilmu nahu. Ya. Nggak ada tuh dalam bahasa Indonesia, nggak ada. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin istilahnya harus mengikuti rumus apa EYD yang benar gitu ya. Tapi tidak sefatal bahasa Arab kalau ada kesalahan sedikit. Ya, itu bisa fatal tuh kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tidak. Ya. Nah, ini disebut dengan ilmu nahwu yang paling apa ya namanya? Paling disukailah oleh para pelajar ya. Nah, seperti pelajaran matematik ilmu nahwu itu. Seperti pelajaran fisika, kimia, ada rumus-rumusnya. Ya, Ummahat harus sabar menelaahnya dan mencatat ya, yang utama mencatat rumus-rumus bahasa Arab ya. Fahim tunan insyaallah bisa dipahami Ummahat? Insyaallah. Insyaallah. Kalau ditanya fahim tunna maka jawabannya fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya fahim tunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Tayyib. Berikutnya kita masuk ke dalam ibunya bahasa Arab. Siapa sih ibunya? Sebegitu pentingnya peran ibu dalam berkeluarga ya, dalam rumah tangga ya, seorang istri. Nah, ilmu sarf atau kita sebutnya ilmu sorof. Ilmu sarfi atau ilmu sorof ya. Ya. Apa yang dimaksud dengan ilmu sarf atau ilmu sorof ya? Definisinya adalah ya, cabang ilmu bahasa Arab, mungkin bisa dicatat ya, Ummahat. Cabang ilmu bahasa Arab yang mempelajari seluruh kata kerja. Seluruh kata kerja dalam bahasa Arab. Nah, dia mirip-mirip dikit lah dengan bahasa Inggris ya. Kenapa? Karena bahasa Inggris bagian dari penggabungan rumpun bahasa Samitik dan juga Yafitik ya. Ummahat juga harus tahu sejarah bahwa bahasa Inggris itu bahasa internasional ya sampai saat ini. Ya, bahkan diwajibkan di beberapa negara termasuk di negara kita untuk belajar dalam berjual beli dan lain sebagainya, berdiplomasi. Kenapa? Karena lughatul injiliziyah ya bukan dilihat kenapa dia internasional ya karena disebabkan penjajah Inggris itu menguasai dunia, bukan. Karena yang menjajah dunia bukan cuma Inggris kan ya. Prancis juga ya. Bagaimana Amerika dijajah oleh dua negara, Inggris dan juga Prancis ya. Nah, adapun bahasa Inggris kenapa dia bahasa internasional bukan karena itu. Kalau dari sudut pandang sejarah, karena bahasa Inggris adalah kolaborasi dari bahasa yang digunakan dari keturunan Yafith bin Nuh. Ya, Yafith bin Nuh. Mudah untuk disampaikan. Bahasa Yafith bin Nuh itu gampang untuk dipelajari dan maknanya itu lebih diplomasi ya, lebih lembut, lebih untuk ketatanegaraan ya. Itu dari keturunan Yafith bin Nuh dan berkolaborasi dengan keturunan Sam ya, rumpun Sam bin Nuh yang dimana keluarga Sam bin Nuh ini keturunannya adalah keturunan yang menyampaikan kabar, memberikan kabar, yaitu para nabi dan para rasul. Ya, jadi makanya menjadi bahasa yang internasional, enak untuk didengar kan begitu, enak untuk dipahami. Ya meskipun ya demikian, ya ternyata bahasa Arab itu jauh lebih spesifik, lebih terperinci
dan lebih indah untuk diungkapkan. Buktinya Al-Quran ketika dibaca merdu dan bagus. Ya. Injil pun demikian. Kalau Ummahat pergi ke Suriah, ada satu daerah yang beragama mayoritasnya ortodoks, ya, orang-orang Nasrani. Ya, mereka menggunakan Injil, menggunakan bahasa Arab dan dibacakan dan dilakukan mirip dengan Al-Quran, tapi bukan Al-Quran. Menunjukkan bahwa merdu dan enak didengar bahasa Arab itu. Bukan cuma Al-Quran, ya, tapi syair-syairnya Arab, syair-syair Arab, ataupun kitab suci sebelum umat Islam yang menggunakan bahasa Arab. Ya. Kembali lagi, ilmu sharaf adalah ilmu yang berkaitan dengan kata kerja. Ada istilah bahasa Inggris, ada past tense gitu ya, present tense, dan lain sebagainya. Nah, dalam bahasa Arab pun ada, tapi lebih spesifik lagi, lebih terperinci lagi. Ya, contoh. Ini contoh saja. Misalkan ada kalimat atau kata zahaba. Ya, di dalam bahasa Arab, ini kata kerja. Bayangkan 3 huruf artinya menjadi dia laki-laki telah pergi. Coba bayangkan 3 huruf diartikan ke dalam bahasa Arab, ke dalam bahasa Indonesia menjadi 4 kata. Dia laki-laki telah pergi. Ya. Menunjukkan bahasa Indonesia itu miskin dari segi kosakatanya. Karena 3 huruf saja dalam bahasa Arab artinya bisa banyak dalam bahasa Indonesia. Maka tidak heran kalau menerjemahkan satu halaman bahasa Arab itu bisa sampai 10 lembar. Ya, bisa sampai 10 lembar terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, karena bahasa Arab itu begitu kaya, ya. Nah, contohnya di sini telah pergi. Ada yang sedang pergi, beda lagi tuh. Sedang pergi, akan pergi, beda lagi. Kosakatanya nggak zahaba, beda lagi. Ya, belum lagi kalau 1 orang, 2 orang, ya, 3 orang. Kalau kita kan kalau lebih dari 1 namanya apa itu dalam bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Jamak ya. Dalam bahasa Jamak Indonesia loh, kita dalam bahasa Indonesia. Kan kita orang Indonesia. Jamak tuh bahasa Arabnya. Apa? Ini orang Indonesia semua kan ya di sini ya? Indonesia. Ada orang bukan yang asli Indonesia ada nggak di sini? Ada. Asli Indonesia semua kan ya di sini ya? Alhamdulillah. Jadi kalau lebih dari 1 namanya kata apa? Ganjil ya? Hah? Mereka. Kata majemuk. Oh iya, Aduh, ini bahasa Indonesianya nih harus dipelajari lagi ya. Pelajari Berapa tahun lagi. Kenapa? berapa tahun yang lalu itu? Kata majemuk. Iya. 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 Atau kita sebutnya kata majemuk kan begitu ya. Kata majemuk. Lebih dari 1 kata majemuk itu. Kalau dia 1 orang. Kalau 2 orang menjadi apa? Mereka. Kan gitu ya. 3 orang mereka, 4 orang mereka, 10 orang mereka. Kalau dalam bahasa Arab nggak begitu. Dia 1 orang, buat laki-laki dan buat perempuan beda. Ya, kalau kita kan sama. Udah begitu, dia buat 2 orang, bukan mereka. Buat 2 orang itu bukan mereka. Jadi kata majemuk itu bukan lebih dari 1 dalam bahasa Arab. Kata majemuk itu lebih dari 2. Angka 2. Ya, Muhammad dan Ahmad pergi ke pasar. Lalu mereka belanja. Nah, kan dalam bahasa Indonesia begitu, ya. Muhammad dan Ahmad pergi ke pasar dan dia 2 orang laki-laki pergi belanja, ya. Dalam bahasa Arab begitu, ya. Berbeda kosakatanya. Sebegitu detailnya bahasa Arab. Nah, ini disebut dengan ilmu sharaf, ya. Ilmu sharaf, ya. Bisa dipahami? Fahimtuna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Yang ketiga adalah ibni, anakku. Ummi, ibuku. Abi, ayahku. Ibni, anakku. Anakku di sini anak laki-laki. Kalau anak perempuan kosakatanya beda lagi.
Cuman kita ini analogi saja ya, contoh saja. Nah, anaknya bahasa Arab itu apa? Al-mufradat. Mufradat itu dalam bahasa Inggris vocabulary ya. Mohon maaf kalau salah ya dalam pengucapan. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya apa? Mufradat itu? Ada yang tahu? Pembenaran kata ya. Pembendaraan kata. Lebih tepatnya lagi apa? Kosakata. Al-mufradat adalah kosakata. Contohnya apa ini tadi? Kitabun, zahaba, ini kosakata. Ya. Harus dihafal dan dimengerti. Dipahami, ya. Abi, ummi itu mufradat namanya. Ya, mufradat itu. Dan ummahat yang baru pertama kali belajar bahasa Arab, jangan pesimis. Karena apa yang ummahat lakukan aktivitas sehari-hari itu sudah ada bahasa Arabnya tuh. Pengenalan bahasa Arab, contoh Assalamualaikum, bahasa Arab bukan? Ya. Bahasa Arab. Masjid, bahasa Arab. Misalkan, kan begitu ya kalau kita lagi cerita ya. Misal itu bahasa Arab. Ya. Lalu apa lagi yang kita tahu ummahat? Apa namanya? Banyak hal lah, banyak hal. Nanti kita akan bahas di buku, di dalam kitab insya Allah. Ya. Apa? Kursiun, ya kursi, masya Allah. Kertas tuh kirtos, ya kirtos. Senin, isnain, nah, yaumul itsnain, hari Senin. Ya, Selasa itu bahasa Arab tuh, sulasa. Rabu, bukan Rebo ya. Nah, ini salah nih orang Indonesia nih. Hari apa sekarang? Hari Rebo. Nah, salah itu kasar ya, bukan Rebo ya. Ya, Rabu ya. Nah, Rabu itu apa? Arbi'a ya, Rabu ya. Mirip itu. Ya. Kamis, Khamis. Nah, Jumat, Jumu'ah. Ya. Sabtu, Sabat. Ya, Sabtu. Ya. Yaumus Sabti, kan begitu. Nah, minggu aja beda Ahad ya. Dan kita harus lebih terbiasa dengan bahasa kita ya, bahasa orang Islam. Hari Sabtu, setelah Sabtu hari apa? Hari Ahad. Ya. Hari Ahad. Qul huwallahu ahad. Iya. Jadi kedekatan dengan bahasa Arab itu luar biasa bahasa Indonesia itu. Jadi nggak perlu pesimis ya. Ilmu, ini ilmu bahasa Arab ya. Ilmu bahasa Arab, ya. Faham, bahasa Arab itu fahimtum, fahimna, fahimna, itu bahasa Arab, ya. Nah, fahimtuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Termasuk jazakillah itu ya Ustadz ya. Betul sekali. Jazakillah khairan itu untuk perempuan ya. Ini juga kalau yang belum belajar harus dikasih tahu nih. Jazakillah ki itu untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki jazakallah. Iya, jazakallah. Syukran, bahasa Arab kan. Ya, syukran, afwan dan lain sebagainya. Ya, ada yang ditanyakan? Silakan. Yang mau bertanya dipersilakan. Ini Ustadz yang di awal pelajaran di awal tadi yang nahu itu kan kita mempelajari mempelajari harokat yang berubah di ujungnya kitabun, bisa kitabin, bisa kita. Itu artinya beda-beda ya. Itu dia ya. Lebih jauh dan lebih dalam nanti akan kita bahas, cuman bocorannya iya. Ya. Seperti itu ya. Buku tetap artinya buku, cuman ada perbedaan dalam masalah susunannya. Oh, ini objeknya bukunya, nih bukunya menjadi objek, bukunya menjadi subjek, bukunya jadi predikat gitu ya, dalam bahasa Indonesia seperti itu modelnya. Iya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya. Jika tidak ada, ya kita harus pahami 3 ini ya.
Ini harus diingat-ingat baik-baik ummahat. Ya, nanti kalau ummahat sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun masih jangan sampai lupakan dengan kaidah ini. Ya, abi, ummi, dan ibni. Ya, ilmu nahu, ilmu sharaf, mufradat. Kalau satu saja kita nggak paham, ya, maka yang lain akan susah untuk memahami. Contoh misalkan anaknya bahasa Arab kita nggak tahu, susah untuk menghafalkan kosakata. Ya kira-kira bisa nggak menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, suami istri nggak punya anak seumur hidup? Ya, kira-kira sedih nggak? Kira-kira jadi bahagia nggak rumah tangganya? Hah? Saya bisa enggak. Enggak. Buktinya apa? Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria minta Sedih, di Pak. usia sedih, di usia yang sudah senja, dia Iya. sudah renta, nggak punya anak, sedih. Paling ujung-ujungnya kalau kita adopsi anak kan begitu, ya. Iya. Nah makanya mufrodatnya harus bisa. Buat apa kita tahu harokat akhirnya, rumus-rumusnya, sorofnya, kosakata kata kerjanya kita tahu, tapi artinya nggak tahu. Mufrodatnya kita nggak tahu artinya. Ya, semua bahasa pun demikian. Kita harus tahu artinya dan kita hafalkan kan begitu. Kalau nggak hafal dicatat. Ketika lupa tinggal dibuka buku catatannya kan begitu. Ya, ini mufradat. Kalau bapaknya nggak ada, bapaknya meninggal. Ya, adanya ibu dan anak. Anaknya bahagia nggak kira-kira? Juga. Hah? Nggak bahagia, bisa jadi nggak bahagia. Ya, kadangkala yang broken home saja kan bisa bermasalah anaknya. Ya, Iya. ini bapaknya meninggal, kasih sayang seorang ayah itu nggak tergantikan. Ya, atau ibunya, kita nggak tahu kata kerja, taunya harokat-harokat akhir sama artinya, nggak Jadi bisa, pincang, Pak. pincang. Ya, ibunya meninggal ya bapaknya nyari lagi kan begitu. Ya, iya. Kalau bapaknya meninggal ya ibunya cari lagi kan begitu. Ya, biar seimbang di situ. Nah, itulah disebut dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu aja pakai bahasa Arab tuh sakinah, mawaddah dan warahmah. Ya disingkat samara, ternyata salah. Samawa ya, ternyata salah, bukan samawa tingkatan samara yang betul. Ya. Oh, Sa itu sakinah, ma mawaddah. Kalau wa doang. Wa itu artinya dan kata sambung. Sama. Iya. Ya. oh. Harusnya ra dan rahmah. Sakinah, mawaddah, rahmah. Gitu. Berarti tahu pengucapan. Itu salah. Tapi salahnya nggak berdosa, tenang saja ya, ibu-ibu. Ya. Karena kesalahan dalam tata bahasa itu biasa. Yaitu biasa terjadi. Ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita Ustaz, sebentar Ustaz, Ya. saya mau nanya boleh. pembacaan. Nah, ilmu saraf dulu Apa? selalu bicaranya ilmu nahu sorof. Ah, Artinya dalam pembacaan itu dia juga udah salah ya. Bagaimana? Putus-putus orang Kita suka mendengar. kan ngomongin Mm-mm. gitu, Ustaz. Ilmu nahu sorof itu salah ya, Ustaz ya. Oh, iya. Kalau kita tinjau dari bahasa Arab ya salah, kurang tepat. Ilmu nahu dan ilmu sorof ya. Tapi kalau ditinjau dari bahasa Indonesia ya pendekatannya bahasa Indonesia gitu ya. Ilmu nahu dan sorof. Kalau bahasa Arabnya ilmu nahwi wa ilmu sorfi seperti itu. Atau ilmu sarf ya, sarf gitu ya. Seperti itu. Ya. Cukup ya pertanyaannya. Kita buka dulu nih bukunya. Ya. Biar kita lebih kenal ya. Tak kenal maka tak sayang. Kita harus tahu bukunya. Nah, buku yang Ummahat pakai adalah buku yang dipakai oleh Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah. Wah, ini bukunya udah canggih ya. Tapi khusus untuk kelas bahasa. Ya, kalau masuk perkuliahan biasanya masuk kelas bahasa dulu setahun. Nah, untuk orang-orang di luar Arab. Nah, buku ini yang dipakai
Makanya di depan buku ini ada tulisan ya. Kalau Ummahat yang punya bukunya warna kuning, nah ini ada tulisannya ya. Yang hijau juga ada tulisannya di sini. Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah Wizaratut Ta'lim Ali Al-Jami'ah Islamiyah Madinah Munawwarah. Ya. Artinya adalah kerajaan Arab Saudi, ya, Kementerian Pendidikan, ya, Kementerian Tinggi Pendidikan Universitas Islam Madinah Munawwarah, ya. Yang ditulis oleh Dr. Abdul Rahim, ya. Baik. Kita mulai di halaman 5. Bisa dibuka bukunya di halaman 5. Ya. Ad-darsul awal artinya pelajaran pertama. Pelajaran pertama, awal kan kita tahu ya, awal itu bahasa Indonesia. Ya, awalnya kan kehidupan saya seperti ini, akhirnya kan kehidupan saya seperti ini. Itu bahasa Arab tuh, diambil dari bahasa Arab, awal dan akhir, ya. Pelajaran pertama. Apa yang dipelajari di pelajaran yang pertama? Ya, kan begitu pertanyaannya. Ya, apa yang dipelajari di pelajaran pertama? Ya, yang dipelajari di pelajaran pertama, yang pertama ada muatan ilmu nahwunya, ya, ada muatan mufradatnya. Ilmu sorofnya belum ada. Ya, kita jelaskan ya pelajaran pertama. Ya, di pelajaran pertama itu muatannya adalah ada ilmu nahwu dan mufradat, hafalan kosakata. Ya. Nah, kita mulai. Apakah tulisan yang di papan tulis sudah dicatat, Ummahat? Saya izin untuk menghapus. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah ya. Baik. Saya hapus. Pelajaran yang kita bahas, muatan ilmu nahwunya apa? Muatan ilmu nahwunya adalah kita belajar tentang atau cara membuat kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan. Atau di dalam bahasa Arab adalah mubtada dan khobar. Mubtadaun wa khabarun. Ya. Artinya adalah kalimat pemberitahuan. Nah, bahasa yang paling enak untuk dipahami. Ya. Mubtada artinya kata yang di depan. Khobar. Tidak kelihatan? Kelihatan nggak? Kehalaman. Keturun sedikit. Turun sedikit, Tat. Afwan, nggak kelihatan. Turun sedikit, Tat. Nggak kelihatan. Begini. Kurang, Tat. Kurang lagi. Turun lagi, Tat. Begini. Oh, nggak bisa kelihatan. Masih hilang. Coba kita bikin agak ke bawah ya. Agak turun ke bawah ya. Ya, kita lebih enak ya. Biar enak. Kelihatan nggak? Ya. Sudah, ya. Ustaz. Baik. Ya. Mubtadaun wa khabarun. Ya. Jadi murni yang saya tulis tidak ada bahasa Indonesianya ya, karena kan kita belajar bahasa Arab. Ya. Ya. Jadi kita hanya mendiktekan aja artinya. Mubtada dan khobar. Atau kita sebutnya kalimat pemberitahuan. Ya, kalimat apa, Ummahat? Pemberitahuan. Pemberitahuan. Ya. Nah, kalimat pemberitahuan, contohnya yang ada di buku ya, hada baitun. Ya. Hada
baitun. Artinya ini adalah rumah. Ini adalah rumah. Nah, mubtada dan khobar tadi dikatakan kalimat pemberitahuan bahasa kitanya. Ya, kalimat pemberitahuan itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah kata pertama dan kata kedua. Ya. Ini kata pertama, ini kata yang kedua. Nah, kata yang pertama ya menjelaskan ke kata yang kedua, kan begitu ya? Ini adalah rumah. Di dalam bahasa Arab adalah itu nggak ada kosakatanya. Ya. Adalah itu nggak ada kosakatanya. Ya. Itu hanya ditempel-tempel saja agar kita bisa lebih mengerti. Hadza baitun, ini rumah atau ini adalah rumah. Nah, ini hadza artinya ini menjelaskan, baitun yang dikabarkan. Yang dikabarkan itu adalah rumah, yang diinformasikan itu adalah rumah. Maka kalau di dalam bahasa Indonesia kan misalkan ada subjek, predikat dan objek. Ya, kadangkala kita juga kalau berbicara nggak pakai subjek, predikat, objek, asal ceplos aja kan begitu ya dalam bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Arab pun kadang demikian, tapi kita harus pelajari nih rumusnya. Nah, hadza itu disebut dengan mubtada. Nah, dan baitun disebut dengan khobar. Ya. Mubtadaun. Nah, ini adalah rumus nahunya demikian. Ya. Hadza baitun adalah kalimat pemberitahuan, artinya ini adalah sebuah rumah. Ya, ini adalah sebuah rumah. Nah, bisa dipahami ummahat? Fahimtunna? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Bila demikian kita latihan ya. Saya akan bacakan, ibu-ibu dan ummahat ya, atau ummahat mengikuti ya apa yang saya baca. Ya. Hadza baitun. Hadza baitun. Iya, mohon mic-nya bisa dinyalakan, iya. Yang kedua, hadza baitun, apa artinya di sini? Rumah. Ini rumah. Pernah mendengar ya, Baitullah. Kalau Baitullah jadinya rumah Allah. Rumah Allah. Ya. Ada Baitul Mal kan gitu ya. Dan lain sebagainya. Ya. Itu disebut dengan mubtada khabar ya, atau kalimat pemberitahuan. Berikutnya, hadza masjidun. Masjidun. Iya, masjidun. Apa artinya hadza masjidun? Ini masjid apa masjid? Masjid. Me apa ma? Tetap ma dong. Ya, ini logatnya logat ini daerah ya, masjid ya, bukan bahasa baku. Masjid. Ya. Naam. Ya, ini masjid, ada gambarnya gitu ya. Lalu berikutnya, hadza babun. Hadza babun. Ya, hadza babun. Apa artinya? Hadza babun. Ini pintu. Apa? Ini pintu. Ini pintu. Sahih. Ya. Pintu ya. Bukan gagang pintunya, bukan. Ya. Pintu. Ya. Sahih babun. Ya. Babun. Ya. Kalau yang pernah umroh di Masjidil Haram biasanya ada bab pintu. Pintu apa? Pintu Ar-Rahmah, pintu Abdul Aziz ya, bab pintu Fahad ya, King Fahad, Malik Fahad gitu ya. Itu ada pintu-pintu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi.
Berikutnya, hadza kitabun. Kitabun. Ya, apa artinya hadza kitabun? Ini Ini kitab. ini kitab. Ini Ini buku. Kitab apa kitab. buku ya? Bahasa Indonesia. Artinya apa bahasa Indonesia? Ini buku atau bahasa Buku. kitab itu buku paket, buku cetak. Kitab itu, ya, bukan buku tulis, ya, bukan buku tulis, ya. Baik. Berikutnya, ya, hadza qalamun. Ya, apa artinya hadza qalamun? Ini Pena. Ini pena Pulpen. atau pulpen ya, sama ya. Pulpen dan pena artinya sama. Kalau pensil beda lagi bahasa Arabnya nanti ya. Tunggu tanggal mainnya insya Allah. Ada pensil, ada spidol, ya, dan lain sebagainya. Nah, mufradatnya harus diingat-ingat ya, ummahat dicatat. Ya, kita berharap ada buku tulis khusus untuk mencatat bahasa Arab. Ya, ditulis. Baik, berikutnya hadza miftahun. Ya, artinya Ini kunci. ini kunci. Ya, sahih. Mungkin pernah mendengar ya, ada masjid Miftahul Jannah. Kunci surga, ya. Miftahul Huda gitu ya. Kunci hidayah atau petunjuk ya. Miftahun nar nggak ada ya kalau miftahun nar. Kunci neraka nggak ada ya. Kunci neraka. Miftahu jahannam, wah, jangan sampai begitu. Ya. Berikutnya, hadza maktabun. Sabun. Apa artinya? Meja. Ini meja. Jangan sampai kita nggak tahu ya, kan ada gambarnya itu, ya kan? Nah, artinya meja. Tapi ada tapinya. Maktabun itu juga bisa diartikan kantor. Nah, ini unik ya. Apa hubungannya meja dengan kantor kok bisa sama kosakatanya? Karena di kantor itu penuh dengan meja, disebut dengan maktab. Iya. Kalau kantor nggak pakai meja, namanya bukan kantor, tempat pengungsian namanya. Ya, begitu. Jadi maktab itu artinya bisa juga meja atau apa tadi? Kantor. Sahih. Berikutnya, hadza sarirun. Ya, apa hadza sarirun? Artinya? Ini tempat tidur. Ini tempat tidur atau ranjang. Ya, yang ada dipannya, yang ada kasurnya. Kasur beda lagi ya. Jadi satu paket tuh tempat tidur tuh namanya sarirun. Ranjang ataupun tempat tidur. Ya, di gambar nggak ada guling ya, ada bantal aja tuh. Ya, karena guling itu tidak ada di Arab ya, di Timur Tengah. Hanya ada di Indonesia ya. Seperti itu. Ya. Berikutnya, terakhir, hadza kursiyun. Ini kursi. Ini kursi ya. Kalau ngomongin kursi langsung semangat karena sudah tahu ya semuanya. Ya, kursi sahih. Ya, ini kursi. Ya, kursi itu dari bahasa Arab ya, kursiyun. Ya. Nah, fahimtunna insyaallah bisa dipahami? Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Hal min soal ada yang ditanyakan? Ustaz, kalau yang maktabun maktab tadi, kalau haji kok ada maktab itu artinya apa, sama meja atau kantor gitu? Apa? Kalau haji kan ada maktab ini gitu. Apa itu artinya juga sama meja atau kantor? Kantor Artinya apa, itu, Ustaz, kalau yang maktab di situ. Kalau di tempat haji itu biasanya kantor atau tempat informasi gitu ya. Maktabul i'lan namanya, maktabul i'lan ya.
Kalau melaksanakan ibadah haji ataupun umrah biasanya di pinggir jalan ataupun di beberapa tempat ya, itu tempat informasi ya, kantor informasi. Itu namanya maktabul i'lan. Seperti itu ya. Jadi bukan meja ya. Bentuknya kayak ini, kayak tempat gitu, ya, bukan isinya emang ada mejanya, tapi maktab itu bukan meja di situ artinya. Ya, artinya kantor ya. Kantor polisi bisa juga maktabus syurti namanya, ya, kantor polisi, ya, yang biasa di pinggir jalan gitu ya, seperti itu. Bisa dipahami insyaallah? Insyaallah. 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 Ya, ini ada lagi yang mau ditanyakan? Ustadz, nanti ada rekaman kan ya Ustadz ya? Oh iya, pasti ada rekaman, insyaallah. Ya. Jadi yang tidak bisa atau agak lama loadingnya, ya itu biasa ya, Ummahat. Nanti bisa buka di channel YouTube, nanti kita akan share khusus untuk bahasa Arab. Dan Ummahat nanti bisa lihat itu di channel YouTube tersebut ada kelas-kelas lain tuh. Mungkin iseng-iseng berhadiah ikut dengerin gitu ya di kelas lain. Siapa tahu bisa menambah pengayaan ilmu seperti itu. Ya. Dan Ummahat di sini masuknya kelas A ya. Kelas A. Iya. Kelas A. Kita alhamdulillah total ada 6 kelas. Ya, total ada 6 kelas yang menjadi penanggung jawab Ibu Evi itu ada 3 kelas. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu dari mana-mana. Alhamdulillah, semoga Allah berikan keistiqomahan ya Amin. dan keberkahan dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Ada lagi yang ditanyakan sebelum kita akhiri dan memberikan, ya ini kita harus kasih tahu juga ya informasi tata tertib kita adalah adanya tugas ya. Tugas. Jadi kita akan memberikan tugasnya ringan-ringan insyaallah, tidak berat ya. Tidak disuruh bawa batu, angkat batu, enggak insyaallah. Ya. Nah, tugasnya insyaallah nanti ringan dan tugasnya ditulis dan difoto. Setelah difoto dikirim via Japri ya. Nanti akan kita share nomor khusus untuk menyetorkan di grup ya. Seperti itu. Yang lalu-lalu dari setiap kelas demikian ya. Dan kita akan koreksi sesingkat mungkin karena tugas itu nanti juga akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Baik. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akan memberikan tugas dan diakhiri? Silakan. Tulisannya full bahasa Arab ya Ustaz? Tulisannya itu bahasa Inggris boleh ya. Kebetulan kan kita bahasa Arab, Ummahat. Ya. Mohon maaf Ustaz kalau tulisan bahasa Arabnya jelek. Nggak apa-apa. Tapi masih bisa nulis kan? Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah berarti ada usaha untuk belajar sedikit-sedikit gitu ya. Insyaallah ya. Karena kalau tugas belum, baru nih mau dijelaskan tugasnya. Ya, semangat ya. Suaranya terdengar ntar kecil jadi ini ada yang nyala ini suaranya Ibu siapa ini? Suara mic-nya agak ini. Saya matikan dulu ya, bisukan dulu semuanya ya. Mohon maaf. Ya. Baik. Ya. Kita akan jelaskan tugasnya. Tugasnya adalah hanya satu ya tugasnya ya. Insyaallah tugasnya hanya satu ya. Yang pertama dan yang terakhir ya, tugasnya adalah mencari ya. Mencari kosakata 5 kosakata ya, 5 kosakata bahasa Arab ya yang ada di sekitar lingkungan Ummahat.
ya, mencari kosakata dan diterjemahkan. Misalkan ya, yang nggak ada di buku, belum kita pelajari. Misalkan Ummahat biasa ngurusin apa namanya, dapur ya. Di dalam dapur misalkan ada yang namanya kubun, ya. Hadza kubun. Nah, hadza kubun, ya. Kubun artinya gelas, ya. Yang biasa Ummahat interaksi dengan benda apa misalkan? Oh, bendanya namanya gelas. Ya, apa ya bahasa Arab gelas ya? Cari di googling saja gitu ya. Learning by googling ya. Untuk saat ini nggak apa-apa, ya. Ibhas fi internet ya, dicari di internet apa bahasa Arabnya gelas, lalu tambahkan kata haza. Tambahkan kata haza. Ya, seperti itu, ya. 5 kosakata yang ada di sekitaran Ummahat yang biasa Ummahat berinteraksi dengan kosakata atau dengan benda tersebut. Ya. Nanti akan kita bahas. Ya. Fahimtuna insyaallah? Ya, maafi soal ya insyaallah. Kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah kita akan akhiri ya pada pertemuan kita kali ini. Dan semoga Allah berikan kemudahan Ummahat dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.